panahan. Dek, lampu matiin di depan, Dek. Oke. Oke, malam Pak. Suara saya jelas Pak, gambarnya jelas? Suara saya jelas, gambarnya jelas Pak? Oke, sip. Oke, kita lihat ini. Konseling luar biasa juga loh. Dari bikin low sekarang dibalik. Keren. Ini kenapa bisa sini? Sini balikin lagi. Biar nggak terlalu panjang. Terus kita ke ini. Saya zoom dulu. Kita pindah ke timeline pendek nih. Ini, wah ini Dark cover ini ya. Ya ini Dark cover, terus pindah ke 15. Sama ya, sama Dark cover. Sepertinya ini turunnya jadi tren, naiknya koreksi. Ini timeline panjang lebih kelihatan kali ya. Itu kayaknya 61.8 udah lewat kayaknya. Kalau saya pakai yang dari sini ya. Udah lewat sih. Wah ini ke sini. Jadi nggak usah dikejar pakai Fibonacci lagi. Udah lewat. Padahal nggak usah dikejar lagi. Cuma ini dia kadang di sini dia. Ini resisten yang ini. Di sini. Nah ini. Ini masih jadi resisten. Jadi itu masih bisa di breakout dulu baru kita bisa ambil. Antara ngambil dia ke atas atau ngambil dia ke bawah. Oke. Tadi malam akhirnya itu yang euronya akhirnya profit. Ini saya dulu kita siap-siap sini ya. Kalau lihat lihat daily-nya gitu, gerakan daily ini kan kita bisa lihat kok itu banyak kali. Ini kayaknya sih masih si pon itu masih trennya up gitu ya, jadi nggak bisa dipungkiri ini trennya masih up. Bahkan dia sekarang kencang pula lagi nih ya, jadi ini bullish-nya nih balik nih. Saya suka bilang nih bullish is back gitu ya. Terus ini cuma dia kayaknya kadang ini. Nah, dia lagi keadaan resisten. Tapi ini naik nih. Wah, saya telah menyadari ini bagian ini. Mestinya kita masuk dari sini tadi. Oke, ini yang tapi kita tadinya nggak panjang-panjang, kita pakai yang pendek. Ini ada resisten jelas. Tadi saya gambar tadi itu di 30 tadi saya tarik. Karena menurut saya dia sempat keadaan di sini. Jadi ini yang terakhir kita jadikan resisten. Ya. Mungkin perjelas di sini. Sekarang tinggal lihat dia mampu lewat nggak gitu ya. Ada 2 lapis sih sebenarnya. Ini juga ada resisten di sini. Ini area resisten ini yang kadang-kadang gitu kalau kita ambil yang breakout ini aja suka sebenarnya nggak lanjut ya, kemungkinan besar sih biasanya tuh ada sesuatu di atasnya juga. Jadi kadang-kadang kita mesti ngeliat kiri, bagian kirinya itu di candlestick kan si shadow high jadi resisten, shadow low jadi support. Kita ngeliat yang shadow high di sebelah kiri itu ada nggak gitu. Kalau ada ya, jadi kalau model kayak gini nih masih terlalu dekat. Jadi kalau mau masuk kayaknya sih harus lewat di atas ini baru buy ya.
Tadi sini kalau dia jadi bearish sell kayaknya. Kemudian di gold, wah dia mau turun dia. Ini menit 14 deh. Menit 14 nih. Spekulatif tapi sifatnya. Terus di sini SL-nya berarti dekat. Kalau spekulatif SL-nya jangan jauh-jauh. Dekat-dekat aja. Repot kalau spekulatif SL-nya jauh tuh repot sebenarnya. Jadi nggak jauh juga ya. Kalau kita misalkan kena di sekitar ini. Gue kan suka kenceng gitu ya, langsung jalan gitu aja ya. Kalau kita kena di sekitar ini. Banyak juga ya. 4 poin ya itu. Ya, 4 poin dolar kayak gitu. Oke, 4 poin kah? 57. Oh iya, sekitar 4 poin aja risikonya. Menit 14 deh boleh deh, menit 14 ya. Saya kalau dia masih begini ya. Nah, karena dia kasih petunjuk ini kan ada resisten ya di sini. Jadi petunjuknya itu yang bikin saya pengen nge-sell itu gara-gara itu, karena dia itu ya, mana gambar. Dia kesannya kan begini nih kesannya nih. Kesannya dia lagi turun, kemudian naik. Nah, si ini nih si Sedo ini kasih tahu ada sesuatu nih. Kayaknya dia nggak mampu melewatin area ini. Ada resisten, jadi kesannya di bagian ini ada resisten yang membelokkan dia kembali. Jadi saya mau masuk di menit 14 dengan resikonya saya letakkan di sini, jadi resikonya cuma 4 poin ya sekitar 0,1. Saya pakai 0,1 aja deh, 40-an dolar ya. Pakai 1 serem juga ya. Pakai 1 kan kalau pakai 1 penghasilan hari ini habis. Menit 14 kayaknya yang paling cepat bisa masuk nih gold nanti menit 14 ya. Jangan terpancing untuk pakai menit awal deh. Menit 14 saja yang ke gold. Gold saya mau sell SL-nya di sini. Entah dapatnya berapa tapi SL-nya di sini nanti di 1857.587. Tapi menit 14. Jadi entah harganya berapa nanti. Tapi kalau dia badannya mengecil, jadi badannya misalkan jadi badan kayak gini, nggak jadi masuk. Kalau badannya masih kayak gini, ini masih boleh. Masih mau masuk saya. Kalau font belum kayaknya. Saya besarin dulu, saya zoom deh. Ini terlalu banyak di atas sih, jadi ini juga sama kayaknya ngejar ke bawah kan, di atas banyak tahan. Masih euro ini kan nggak ke covernya, butuh 1 candle bearish nih kita masuknya di. Kalau mau euro candle di menit 14 juga kalau dia jadi bearish, kalau nggak bearish gimana? Nasdaq pindah ke 5 menit dulu. Serem. Oke, belum. Kita tunggu aja nanti 20. Kalau daily itu deh. Wow. Oh iya, tadi malam dia bikin itu kan rekor high lagi kan. Rekor high lagi. Jadi terus dia ngerem. Nah ini ya saya pengen ngebuy. Tapi nanti. Tadi malam kan trik fundamentalnya gagal ya di open Nasdaq itu gagal. Hancur lebur. Tentu ngejemur di cut. Dow Jones juga sama kayaknya ya. Belum, tapi kalau Dow Jones masih di range-nya ya. Masih ranging nih dia. Masih ranging nih, masih di antara ini. Masih di antara ini ya. Jadi masih menunggu, tapi kayaknya saya masih mau cari dia buy aja gitu ya. Kalau dari data hari ini nggak ada ya. Hari ini Selasa selesai semua. Consumer confidence saja ini satu. Jam 10 pula udah malam. Oh ini harga indeks perumahan nih. Indeks perumahan sih sepanjang positif sih bagus. Kan harga rumah itu kan diharapkan kan terus naik. Cuma naiknya ini nggak boleh kenceng gitu aja sih.
Uniknya begitu, kalau harga perumahan itu misalkan bulan kemarin naiknya 1,5%. Harga rumah naik 1% itu sebenarnya udah cukup besar. Naiknya harusnya 0, gitu. Nanti baru kemudian dalam 1 tahun tuh ada berapa persen gitu. Tapi dia nggak boleh banyak naik dari bulan ke ini kan bulanan nih. Nah bulan ini dia naiknya prediksinya tuh 0,9% naiknya, sedikit lebih rendah dari kenaikan bulan kemarin, tapi masih naik. Jadi artinya kalau di grafik mungkin gitu ya, kalau ini belum lihat grafiknya, belum lihat grafik data dia ya. Jadi kalau di grafik mungkin dia lagi trend up ya, karena kan mengalami kenaikan, trend up tapi nggak break high. Jadi masih bagus. Data Amerika masih punya data bagus. Menurut saya Amerika masih punya data bagus. Terus consumer confidence-nya juga meningkat. Nah, ini jadi Amerika cenderung punya data bagus malam ini. Dow Jones masih mungkin naik ya, Dow Jones, Nasdaq naik kali. Kalau gitu sih, kalau data bagus ya, walah. Nah ini resikonya bisa 5-6 poin nih. Mending 14. Siapin dulu. Satu aja. Mana San? Kemarin pemanasannya loss. Aduh. Wah, ini bagus ya. Ini. Yuk, ini 14. 12. Ini 14. Come on. 13. Ini 14. Yang angkat juga nih, ini 14. Bentar lagi ya. Kan 14 saya sell SL-nya di sini, di resisten ini. Nah, itu sekitar 4 atau 4 poin kayak. Nggak sampai 4 mungkin nih, 3 sekian. Rewardnya ya ke bawah dong. Seberapa aja lah rewardnya. ABC deh, asal biru close. Ya 14, ini 14. Ini 14. Oke. Nah, ini kan 14 ya. Kemudian ini kita pindahkan ke sini. Ya. Terus buang aja resistennya. OTP mungkin kalau pakai TP mungkin saya letakkan di sini deh. 1:1 nih berarti ya. Risikonya 40-an. Ya, 1:1 ini. Begitu kita masuk dia diam. Bisa oke TP ya. Pokoknya ada biru keluar. Ya enggak. Ya secukupnya lah gitu ya keluarnya. Ya lah, gue. Okay, ayo go, come on. Terus kita mungkin nanti kita riset di bulan Maret tuh mulai pakai teori gitu. Ada teorinya. Ngeriset lagi. Ya, ayo come on. Nah, mulai biru. Ayo. Iya sih.
Resiko $4, $1 ya, resiko 40 kayaknya 1 itu belum bisa keluar. Resiko 40 ya bisa 10, 20 deh gitu ya baru kita keluar. Ayo, sip, come on. Coba lihat yang ini, euro juga sebenarnya bagus kali ya. Oh enggak, untung aja enggak. Untung aja saya fokusnya lagi di gold aja. Enggak, come on. Ya. Sip. Nah. Ayo gold lanjut. Aduh, pelan-pelan ya. Nah, itu lihat gimana Nasdaq ini. Saya masih mau nge-buy kayaknya kalau Nasdaq. Buat di Dow Jones juga, tapi nanti pas di Amerika Open aja ya. Ada. Kalau lihat daily-nya gimana sampai start join. Ini dia semalam bikin kayak gini, doji ya. Dia bikin doji nih. Kemarin ya, semalam dia bikin doji. Doji itu kalau lihat di kamus itu kamusnya candlestick itu artinya tuh pasarnya netral. Pasar sudah menemukan titik equilibrium. Harga keseimbangannya udah tercapai. Jadi di situ nggak ada dominasi si buyer seller yang ada. Semua bagian dari doji ini adalah support resisten. Jadi kita bisa ambil ini jadi support atau resisten 3 bagian ini. Nah, yang paling diperhatikan tuh terutama sebenarnya bagian body terhadap body candle yang setelah doji terhadap si doji ini. Apakah dia berada di atas body doji atau berada di bawah body doji? Kalau berada di atas, biasanya sih dia akan lanjut naik. Sementara kalau dia di bawah doji ya dia akan lanjut turun. Ini kayaknya kan di bawah doji karena saya lagi nge-sell ya. Ayo, Mas. Kalau kita lihat memang nggak ada data, kita bisa mungkin kalau buat besok itu sekalian buat siap-siap buat besok deh ya. Jadi kita udah prepare sampai besok. Di pagi-pagi ini data CPI-nya Australia 0,7%. Turun inflasinya. Tapi kuartal. Dan jam 2 ini yang penting FOMC rate decision. Malah diam-diam malah. Ya, Aussie jam 7. Jadi kalau ini mungkin bisa pakai apa? Saya belum aktif ini jam 7.30 saya belum aktif. Pakai trik fundamental aja nih di Aussie tapi mata uangnya Aussie dan cuma buruknya Aussie itu apa ya? Gerakannya suka sebentar aja kenceng habis itu ngerem. Itu bagian nggak serunya si Aussie. Yuk. Di jalan nih. Tahu ya. Ya, ini dia nih. Tadi ada $1 nggak diambil begitu deh tuh. Karena ya gitulah resiko 40 semasa 1 udah diambil gitu. Oke, tunggu deh.
Mengamati Aussie, kita amati dari ini, dia akan ada grafiknya. Kalau data itu lebih enak tuh nanti pakai grafik. Ini nggak muncul. Baru aja nanya, oh ini ada. Terus ini kegedean. Sekarang saya mau capture buat bikin report tadi. Ini kekecilan. Pedes mata kalau. Nah ini yang saya nggak usah lihat. Ini kuartalnya dia sekarang lagi di 1,6, nanti forecastnya dia berada di 0, jadi rendah. Nah, inflasinya jadi rendah lagi. Tapi secara umum ini sih apa ini dari 2008 coba kita Jadi kalau ini kan nanti dia di sini dia nih sekitar ini. Masih rata-rata inflasi dia ini kan ini dampak COVID pasti. COVID dan coba recovery. Nah sekarang prediksinya tuh akan berada di 0,6%. Nah, cuma gini, kalau inflasinya menurun ya biasanya sih mata uangnya lemah. Karena kembali tuh rendahnya inflasi akan memicu penggunaan suku bunga rendah. Jadi kalau kita apa teori gitu ya, ya saya tadi mau nyiapin buat tapi kita nanti di detail. Jadi kalau kita jadi kaitannya tuh jadi inflasi itu kan bukan inflasi, CPI ya, datanya kan CPI ini besar ini. Ini kan apa kalau dari sisi singkatan aja ini Customer Price Index. Jadi dia angkanya itu soal perubahan harga yang dialami atau dirasakan oleh konsumen, customer. Kok customer, konsumen ya? Konsumer. Ini indeks perubahan harga yang dirasakan oleh konsumen. Nggak perlu konsumen. Oke. Nah, jadi misalkan dia kalau positif tuh gampang kalau kita baca data itu kalau angka positif kita pakai kata meningkat. Jadi kalau dia meningkat 1,6% itu sebelumnya kuartal sebelumnya dan meningkat 1,6% itu artinya si konsumen itu merasakan peningkatan harga itu dari bulan ke bulan tuh naiknya 1,6%. Dia kemudian jadi ini angkanya nih ya. Angkanya kayaknya memberi informasi tentang perubahan oleh konsumen. Gedean kali ya, biar rapi. Tahun kemarin kita udah bahas ini kan, tapi ini tahun ini kita ulang lagi gitu ya, biar mantap gitu. Walah, terancam stop loss deh, nggak apa-apa lah. Pemanasannya selalu begini, ini hari kedua kumat lagi deh. Oke. Tapi datar ya, ini kan dia lagi mendatar ya. Ya, saya salah deh. Berarti saya mesti siap-siap kena stop loss nih. Nah, kita oh iya, kita bicara itu. Terus si CPI ini si CPI-nya sendiri kurang secara tahunan. Jadi kalau yang pakai yearly itu disebut sebagai angka inflasi. Jadi inflasi kan tentang
tentang kondisi mana harga barang dan jasa di suatu wilayah di periode tertentu secara terus menerus. Nah, ini penting, secara terus menerus mengalami kenaikan. Jadi kalau CPI ini positif dan secara tahunan gitu ya, itu disebut sebagai angka inflasi. Kalau dia negatif ya deflasi. Nah, ini bank sentral suka pakai dia. Bank sentral itu menggunakan dia sebagai Bank sentral itu menggunakan dia sebagai acuan atau indikator lah ya, digunakan sebagai indikator untuk pengambilan bukan pengambilan, penetapan. Ya kena stop loss kena stop loss wah kenceng. Ya udah, kalau dia berekor ya balik badan ini, engulfing pula, kenceng pula lagi. Salah satunya top ya. Nah, menit 29 30 loh. Ini udah saja. Menit 29 ya. Ini 29. Saya jadi berjuang di ini. Tapi stop lossnya di sini. Wah, ini stop lossnya lebih besar. Jadi saya nggak bisa pakai lot yang membesar, karena kalau pakai lot yang besar berarti resiko saya naik. Nah, ini benar nih. Ini baru seru nih. Di kondisi sekarang inflasi apa bank sentral sekarang? Oh enggak Pak, enggak. Dia nggak ngabaikan itu. Sebentar, ini belum selesai Pak. Belum selesai. Dia dijadikan sebagai indikator gitu ya. Dia dijadikan indikator. Dia dijadikan sebagai indikator pembantu. Inflasi ini juga apa ya? Inflasi ini juga seiring dengan GDP normalnya ya. Normalnya. Jadi pakai tanda ini deh. Normalnya seiring GDP. Jadi kan kalau GDP itu ya, jadi kalau GDP adalah angka tentang tingkat pendapatan warga negara. Kalau pendapatannya naik, kalau kita ada yang kita gampangnya, kalau kita pendapatan naik, apa yang kita lakukan? Sedikit tuh kalau disurvei ya, kalau kita survei itu ke hampir ke 90% warga negara Indonesia mungkin ya, kalau itu apa yang Anda lakukan bila mengalami kenaikan gaji gitu? Jawaban pertama ya pasti belanja. Tapi mesti kasih opsi gitu. Jawaban yang 0, sekian persen nabung. Konsumtifnya akan lebih tinggi. Nah, saat konsumtifnya tinggi, maka itu kemudian akan memicu terjadinya kenaikan inflasi. Ini 29. Bentar Pak, saya kesini dulu Pak. Naikin resiko Pak. Resikonya lumayan nih. Harus kesini dulu. Tapi kalau dia balik ke sini, dia break low dari sini, saya cut loss manual. OTP-nya sih pengennya ke sini. Hayalannya ke sini. Maunya dia jalan ke sini. Nah, ini itu dulu. Enggak ambil sebelah. Oh kabur. Nah, bentar. Kita malam ini seru dengan inflasi deh. Apa gabungan GDP inflasi bisa bertindak? Bentar. Sabar Pak, satu-satu, pelan-pelan. Ini juga kita pelajarinya pelan-pelan gitu. Ini
Plus juga ya, tapi ada di bagian pengajaran ini Pak, bagian pengajaran ini mesti ada disclaimer dulu, yaitu si Nitra ini kan nggak belajar ekonomi gitu. Jadi saya tuh nggak ada gelar sarjana sama sekali gitu. Jadi saya mempelajari ini berdasarkan catatan yang saya lakukan waktu saya melakukan trading. Kemudian kalau dari sisi pengertiannya cuma saya dapat dari Google sana Google sini ya, diskusi sana sini gitu. Walau juga pernah nekat juga ngisi satu mata kuliah, nggak rutin, cuma sekali doang sih, tapi buat saya itu unik gitu. Saya bicara ekonomi di depan mahasiswa yang lagi S2 gitu, padahal saya nggak ada S-nya. Repot. Itu disclaimer ya. Oke. Kita ke ini dulu. Jadi ini poin-poin yang kita kumpulkan, yang saya kumpulkan gitu ya. Dia normalnya tuh sering dengan GDP. Coba kita lihat ya, Tapi sekarang ya semua data ini jadi babak belur, jadi boleh bilang jadi rusak itu gara-gara pandemi. Pengamatan data itu jadi hancur lebur. Jadi boleh bilang ya hampir saya pakai sampel aja kita. Ini kita pakai sampel negara kita sendiri kali ya, biar nggak ada kaitannya dengan keputusan trading. Asia, Indonesia. GDP. Jadi katanya nih kita nih kita sempat parah, kita mah resesi mulu ini mah. Resesi kan terjadi saat angka GDP-nya itu berada di area negatif dua periode berturut-turut dalam 1 tahun. Nah ini baru ini pulih. Tapi ini boleh bilang ya, kalau yang saya bilang ini kan data kuartal ketiga ke 2020 itu semua negara tuh seakan-akan lagi window dressing di sisi GDP-nya gitu. Kayaknya datanya tuh nggak masuk akal gitu loh ya. Dari nurun banyak, terus lockdown dibuka, langsung melesat tinggi gitu. Padahal secara faktual ya saya rasa sih masih rendah gitu rasanya ya. Tapi kita pakai ini untuk yang lain. Ini kemudian saya gabungkan dengan buat belajar begini nih Pak. Indonesia ya. Negaranya Indonesia dulu kita pilih. Lalu pilih ini inflasi. Lalu kemudian chartnya harus kita jadikan line biar gampang. Saat GDP-nya turun, maka ya nggak ada orang yang bisa belanja. Jadi inflasinya juga cenderung menurun. Cuma kita lagi begini yang belum naik. Saat kemudian GDP-nya naik, nah ini kita mulai ngungkit nih. Mulai naik kita inflasinya. Ini paling jelas ya, saat pendapatan turun sampai minus gitu ya, banyak usaha kena tutup kan, pendapatan turun siapa yang bisa belanja. Nah, jadi kenapa harganya jadi ikutan turun ya? Karena secara teori sih harga kan dipengaruhi oleh faktor supply dan demand. Demand itu di sini yang kemampuan belanja itu sebagai demand, sementara yang supply-nya kalau kita mulai itu ya salah satu sisi mesti kita tetap dulu biar gampang. Jadi kalau misalkan demand-nya turun, supply kita anggap tetap, jangan buat supply-nya naik pula tambah bingung nanti biar opsinya nggak banyak. Jadi saat misalkan supply naik, demand kita anggap tetap. Nah, ini dengan pandemi kan kemampuan belanja orang turun, atau dalam ekonomi kita bisa dianggap sebagai demand-nya dianggap menurun. Demand turun, supply-nya tetap. Ya, barang berlebihan ya, harga barang akan cenderung menurun. Jadi saat GDP-nya turun, inflasi cenderung akan turun. Gitu. Saat kemudian dia turun, saat GDP turun, inflasi turun, maka suku bunga itu relatif akan kemudian punya ruang untuk gerak turun. Akhirnya dari modal nih. Berapa tadi cut-nya? Oke deh.
Ayo gue amankan dulu. Dek, Tapi belum bisa geser ya, ini masih terlalu dekat. Kalau buat gue bisa dibalik selesai, tapi nggak apa-apa biar aman ya. Jadi kita bisa fokus dengan, saya bisa fokus dengan inflasi. Tunggu. Kedekatan. Nah kan, kalau begitu kan begitu ada SL yang dekat, dia langsung dekat juga. 1957. SL-nya masih, oh belum. SL-nya masih negatif nih. Kalau dikejar. Udah nggak apa-apa. Nah, tunggu Pak, fokus ini dulu Pak. Menimbang-nimbang gitu ya, ngurang-ngurangi loss yang tadi itu. Kenceng pula lagi. Ini SL masih deket ini. Nggak fokus Pak kalau gini. Padahal ini nanti bawa apa bicara diskusi kita ini nanti arahnya tuh nanti mau saya arahkan untuk ke gimana kita mencermati soal the Fed gitu ya. Saya mau mengarahkan kita untuk persiapan kita menuju yang the Fed kan, boleh bilang ya besok tengah malam kan, masih lama sih. Turun gitu mau saya naikkan. Biar masih belum bisa naik ini. Jadi tadi apa key point dasarnya itu ini dasarnya kalau GDP naik, inflasi naik, GDP turun, normalnya ini keadaan normal. Keadaan ada juga sih bisa juga GDP naik, inflasi nggak naik gitu. Ini terjadi di Eropa gitu ya, GDP-nya udah naik, inflasi nggak naik. Orangnya masih nggak mau belanja gitu. Ya, soalnya juga apa yang mau dibelanjain? Kan mereka masih lockdown. GDP gimana kok GDP bisa naik? Mereka kena stimulusnya gila ya, stimulusnya asik gitu ya. Eropa, Amerika itu Amerika lah ya GDP stimulus yang paling asik tuh Amerika. Buat warga negara gitu Pak. Itu menurut saya sih paling asik tuh Amerika. Apa stimulusnya tuh nggak kaleng-kaleng gitu. Istilahnya gitu kali ya, istilah zaman now-nya ya. Naik dikit nih biar belum mau deh. Malah jadi nurunin. Maksud saya tadi mau saya deketkan, malah terpaksa saya turunin. Itu belum bisa ini TP-nya saya buang dulu. Bentar. Saya tetap berusaha naikin SL-nya tuh harus bisa naik. Jadi aman. Tenang gitu. Oh, ini belum bisa ya. Belum mau dia. Naik saya nunggu pas dia naik baru kita bisa kali. Nggak mau. Belum mau. Ayolah. Ayo gue. Ayo dikit tadi. Hey. Come on. Sabar dulu. Tunggu deh. Nah, jadi saya ya Bapak itu siap-siap. Nah, ini itu normalnya begitu ya, normal. Kemudian kita jadi normalnya begini aja kan. Kemudian si bank sentral biasanya itu suku bunga gitu ya. Ini rumus saya doang. Suku bunga gini, GDP biar gampang ingetnya gitu buat saya. Ini biar gampang aja nih. Artinya gini, kalau GDP naik,
inflasi naik, suku bunga mestinya naik. Normalnya naik. GDP turun, inflasi turun, normalnya suku bunga dalam tren penurunan. Untuk itu saya mungkin bisa pakai situs yang satu lagi. Apa itu? Saya udah login belum? Ya butuh login kalau mau asik tuh mesti login. Oh udah, saya udah login. Ya, oke, itu compare. Nah, dia udah langsung secara default udah ke Amerika. Ayolah. Come on, malu-malu nih si Golnya nih. Waduh, masih di sini belum bisa geser saya. Naik dikit lah. Belum mau. Terlalu dekat. Oke, mantap. Ini kemudian saya masukkan United States. Tunggu dulu, baru nanti kita kemudian Fed fund rate. Ini maksimum saya cuma bisa 4 karena saya semi berbayar. Wah, ini yang rusak nih data ini loh, data pandemi ini. Jadi nggak kelihatan ya tuh. Saya nggak bisa geser lagi. Oh ya ini karena ya itu tadi, karena itu ini konteks mana? Ini tarifnya. Mungkin saya pakai yang 18. Ya udah. Ya, nggak terlalu kelihatan ya. Nggak kelihatan. Dia sekarang kan terakhir itu susah nggak kelihatan. Ya udah ini lagi baikin lagi deh. Nggak kelihatan Pak, susah. Gara-gara ini. Coba ini kan tren si GDP kita tuh turun naik dan kemudian kondisi inflasi